Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dengan NIM 23482011110066. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sediaan suspensi. Apa sih itu suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang dimana di dalamnya itu ada bubuk halus, teman-teman. Jadi bubuk halus dan larutan atau cairan yang ada di dalam sediaan tersebut tidak tercampur. Bagaimana sih cara mencampurnya? Nah, cara mencampurnya cukup dengan dikocok saja. Jadi sebelum teman-teman ingin mengkonsumsi sediaan suspensi, dikocok terlebih dahulu ya. Kenapa sih ada obat yang dibuat dalam bentuk suspensi? Yang pertama, emang dari beberapa obat teman-teman ada yang bisa tidak larut dalam air, sehingga cukup dicampurkan saja dalam bentuk bubuk halus. Yang kedua, untuk menutupi rasa pahit. Nah, dari teman-teman yang tidak suka pahit dari rasa obat tersebut, sehingga dalam sediaan suspensi rasa pahit tidak begitu terlalu berasa. Yang ketiga, itu cocok untuk teman-teman kalau ingin mengonsumsi dalam dosis yang besar, sehingga bentuk bubuknya halus itu dicampurkan dengan cairan dapat menimbulkan volume yang lebih besar. Yang keempat, ini sangat cocok teman-teman untuk anak-anak atau untuk teman-teman yang tidak bisa menelan tablet. Nah, sehingga dibuatlah dalam bentuk suspensi dengan cara diminum. Terus yang kelima, yang kelima ini cocok atau memang sengaja nih teman-teman dibuat dalam sediaan larutan, sehingga tidak cepat mudah larut, tidak cepat mudah larut dan efeknya begitu lama, teman-teman. Halo sahabat sehat semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rida dengan NIM 23482011110082. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu yang pertama tadi ada definisi dan ada tujuan. Nah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi dan komponen isi dari sediaan suspensi tersebut. Baik, seperti yang dikatakan oleh kakak sebelumnya, suspensi adalah sediaan cairan yang mengandung partikel padat, nah, yang tidak larut dan tersuspensi di dalam cairan. Nah, karena dia tidak larut, maka sebelum digunakan, yaitu kita harus mengocok sediaannya terlebih dahulu ya teman-teman, agar obatnya merata. Nah, suspensi bisa kita temui di berbagai bentuk ya teman-teman. Nah, seperti untuk diminum, dioleskan, nah bahkan bisa juga untuk diinjeksi dalam keadaan tertentu. Nah, ada dua jenis utama suspensi berdasarkan ukurannya. Nah, yang pertama ada suspensi kasar. Nah, partikelnya itu besar dan terlihat jelas ya teman-teman di sediaan suspensinya. Nah, yang kedua ada suspensi koloid. Partikelnya itu halus ya teman-teman dan hampir tak kelihatan di sediaannya. Nah, kalian penasaran nggak sih apa itu isi dari suspensi tersebut? Nah, yang pertama nih, tentunya ada zat aktifnya ya teman-teman. Contohnya seperti paracetamol. Nah, lalu ada pelarutnya, seperti air atau bisa dikatakan juga Aquadex. Nah, lalu ada bahan pembasahnya, yaitu fungsi dari bahan pembasah itu agar si obat tersebut tercampur secara merata ya teman-teman ya. Nah, yang lalu ada bahan penstabilnya. Nah, jadi fungsinya itu biar partikel dari suspensi tersebut tidak cepat turun ya teman-teman. Nah, terus ada pengentalnya. Nah, jadi fungsi dari pengental itu yaitu biar si suspensi tersebut tidak terlalu encer. Nah, lalu yang terakhir ada pengawet, pemanis, dan juga ada pewarna ya teman-teman, biar agak, jadi fungsinya itu biar si suspensi tersebut tahan lama dan juga enak untuk diminum. Jadi jangan lupa kocok dulu sebelum digunakan, karena kesehatan dimulai dari cara penggunaan yang benar. Oke. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NPM 23482011110007. Izin saya di sini untuk menyambung materi teman saya sebelumnya, yaitu mengenai suspensi. Spesifiknya itu mengenai karakteristik ideal dari suatu sediaan suspensi. Apa saja sih karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh sediaan suspensi? Ada beberapa, sebenarnya ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah viskositas. Dari aspek viskositas,
suatu sediaan suspensi yang ideal itu tidak memiliki viskositas yang terlalu kental, tapi juga tidak bersifat encer. Mengapa hal ini demikian? Karena suatu sediaan suspensi yang terlalu kental itu dapat mempengaruhi daya alirnya, yang dapat mempengaruhi kemudahan penggunaan suatu sediaan suspensi. Selain dari kemudahan penggunaan, suatu sediaan suspensi yang terlalu kental juga dapat mempengaruhi aspek redispersibilitas atau kemampuan suatu suspensi untuk terdispersikan kembali saat dilakukan proses redispersibilitas, seperti contohnya pengkocokan botol suspensi untuk meratakan antara sedimentasi ke fase pendispersi cair. Itu memerlukan pengocokan. Pada sediaan suspensi yang terlalu kental, maka proses ini mungkin akan lebih lama atau mungkin bahkan mustahil. Tetapi ada juga keuntungan dari sediaan suspensi yang kental, yaitu sediaan suspensi yang kental itu dapat mempertahankan bentuk terdispersinya dalam waktu yang lebih lama. Jadi ada kelebihan dan kekurangan untuk sediaan suspensi yang kental maupun encer sebenarnya. Selain dari viskositas, karakteristik ideal lain dari sediaan suspensi yaitu adalah karakteristik fisika kimiawi yang meliputi contohnya organoleptis seperti perubahan bau, perubahan warna, dan perubahan rasa yang dapat mengindikasikan terjadinya perubahan pada baik itu kandungan sediaan, contohnya mungkin terjadinya degradasi pada bahan aktif atau bahan tambahan yang digunakan pada suspensi, atau bahkan kontaminasi, baik itu kontaminasi organik maupun anorganik. Selain dari organoleptis, faktor lain yang juga memengaruhi karakteristik ideal dari suatu sediaan suspensi itu adalah pH. Angka pH itu sangat mempengaruhi suatu sediaan suspensi dalam dua aspek, yaitu aspek penggunaan secara klinis dan aspek stabilitas. Mulai dari aspek secara klinis dulu, angka pH yang tidak ideal atau dalam artian tidak sesuai, terlalu tinggi atau terlalu basah, atau mungkin terlalu asam ya, terlalu rendah, itu dapat mempengaruhi kemampuan suspensi tersebut untuk digunakan oleh pasien. Karena umumnya untuk suspensi, contohnya suspensi oral, rentang angka pH yang aman digunakan secara oral tanpa yang memiliki kemungkinan rendah untuk menyebabkan iritasi atau komplikasi lainnya itu adalah di angka 4,5 sampai 7, atau asam lemah sampai netral. Kalau lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut, maka suatu sediaan suspensi tidak layak untuk digunakan oral karena dapat menyebabkan atau beresiko menyebabkan komplikasi. Gibran Maulana Febrianur dengan NPM 234-820-111-0042. Saya akan menjelaskan tentang formulasi dari sediaan suspensi. Berdasarkan formulasi berikut, suspensi tersebut memiliki zat aktif samefenamat dengan PGA sebagai suspending agentnya, NaCMC sebagai penstabil dan pengental, gliserin sebagai humektan dan konsolven, asam sitrat sebagai penstabil pH, natrium benzoat sebagai pengawet, sirup simplex sebagai pemanis, aquades sebagai pelarut, dan zat tambahannya yaitu pengaroma, perasa, dan juga pewarna. Pembuatan suspensi tersebut dimulai dengan melakukan penimbangan bahan terlebih dahulu. NaCMC akan dipanaskan dengan air hingga mengembang. PGA akan dilarutkan dengan aquades, natrium benzoat dan asam sitrat akan dilarutkan dengan air, dan juga asam mefenamat akan didispersikan bersama gliserin. NaCMC yang sudah mengembang tadi akan dicampurkan dengan PGA hingga terbentuk mucilago. Setelah itu, mucilago tersebut ditambahkan dengan zat aktif atau asam mefenamat yang sudah didispersikan dengan gliserin tadi, lalu ditambahkan dengan sirup simplex, lalu ditambahkan pula dengan larutan asam sitrat dan juga natrium benzoat tadi. Setelah itu, sambil diaduk, ditambahkan pula zat tambahan berupa perasa
pewarna, dan juga pengaroma. Setelah itu, sebagai tahap akhir, ditambahkan aquades hingga mencapai batas 60 mili. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pembuatan suspensi tadi. Di antaranya meliputi teknik dispersi basah pada pembasahan asam mefenamat dengan gliserin. Ada juga teknik hidrasi bahan pensuspensi pada pengembangan NaCMC dan juga pelarutan PGA. Ada juga pembentukan suspending system pada pembentukan mucilago, teknik pengadukan lambat pada penggabungan mucilago dengan zat aktif atau asam mefenamat, dan juga teknik pencampuran homogen yang ditandai dengan penambahan pelarut dan homogenisasi atau pengadukan di bagian akhirnya. Yang final ini merupakan contoh dari sediaan suspensi. Pada kemasannya tertulis 60 mili dan juga pada labelnya terdapat tulisan kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk penyimpanan sediaan suspensi final ini sebaiknya disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius dan juga terhindar dari matahari langsung. Hindari juga dari jangkauan anak-anak. Dengan catatan, efektivitas dari sediaan suspensi ini dapat bertahan selama 30 hari setelah dibuka. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sampai jumpa.